Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kawan pajak dimanapun berada. Selamat datang di acara Ospek 086. Obrolan santai seputar perpajakan. Bersama saya Kak Yusi Aditasari Dan saya Kak Hudayfa Umi. Kami akan menemani kawan pajak di acara Ospek 086 hari ini. Seperti Ospek 086 episode sebelumnya, kali ini pun kita akan bahas peraturan perpajakan yang sedang hit untuk saat ini. Betul sekali Kak Yusi. Dan kita saat ini akan tampil agak beda dari sebelumnya. Bedanya apa dong? Bedanya kalau sebelumnya kita akan tanya jawab, tapi kali ini kita akan menerangkan materinya secara bergantian. Oke Kak Umi. Dan seperti sebelumnya kita buka acara ini dengan pantun. Kali ini kita juga akan buka dengan pantun. Izinkan saya yang berpantun ya Kak Umi ya. Iya, silakan Kak Yusi. Karena saya sudah belajar banyak pantun dari Kak Umi. Ya, silahkan cakepnya ya. Iya, siap. Oke. Ke pasar minggu beli rujak nanas. Cakep. Di pagi hari pergi seorang diri. Artinya Aturan baru pajak atas emas. Bikin investasi tidak ragu lagi. luar biasa, investasi emas ya. Iya, Jadi kita akan membahas tentang pajak emas Kak Yusi. Betul sekali Kak Umi, dan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023. Bisa dibantu judulnya Kak Umi? Iya, ini agak panjang Kak Yusi Iya. ya. Jadi PMK nomor 48 tahun 2023 ini tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan. Kalau ini mah bukan agak lagi, tapi panjang sekali. Ya, nah, kawan pajak, jangan lupa untuk saksikan podcast kami hari ini membahas tentang pajak emas. Selanjutnya, kita akan membahas PMK 48 2023 ini diawali dengan latar belakang dan tujuannya Kak Yusi. Oke. Izinkan aku menjelaskannya ya, kawan pajak. Jadi, untuk latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023 tadi yang kita sebutkan tentang emas adalah yang pertama kalau kita baca di Undang-Undang KUP pasal 44E ayat 2 huruf I, yaitu tentang penunjukan pihak lain. Kemudian juga disebutkan latar belakangnya pada pasal 21 ayat 8, pasal 22 ayat 2 dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang PPH mengenai pemungutan PPH pasal 22 dan pemotongan PPH pasal 21 atau PPH pasal 23. Juga latar belakang lainnya yaitu pada pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN mengenai besaran tertentu PPN. Selanjutnya untuk tujuannya, kemudian tujuannya yaitu memberikan kepastian hukum Kak Yusi, keadilan, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pengenaan pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas transaksi emas baik barang maupun jasa. Kemudian mengubah Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 garing PMK 010 garing 2017 tentang pemungutan PPH pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PMK nomor 41 garing PMK 010 garing 2022 yang berkaitan dengan penjualan emas batangan di dalam negeri. Juga tujuan lainnya terbitnya PMK 48 2023 ini yaitu untuk mengganti PMK nomor 30 garing PMK 03 garing 2014 tentang PPN atas penyerahan emas perhiasan karena belum dapat menampung perubahan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9A ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN. Nah, kawan pajak, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Umi latar belakang
terbitnya PMK 48 tahun 2023. Nah, kemudian untuk tarif dan jenisnya seperti apa? Untuk tarif dan jenis pajak ada beberapa ya, menyesuaikan dengan jenis barang ataupun transaksinya. Misal untuk penjualan, penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, ataupun atas jasa yang terkait. Untuk penjualan penyerahan emas perhiasan sendiri, terutang PPh pasal 22 dan PPN ya kawan pajak. Nah, untuk pabrikan atau pedagang, pihak lain sesuai dengan pasal 30A Undang-Undang KUP wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual kecuali penjualan emas perhiasan kepada konsumen akhir atau wajib pajak yang dikenai PPh final sesuai dengan PP 55 tahun 2022 atau wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Terutang dan dipungut pada saat penjualan dan bersifat tidak final. Kemudian untuk PPN-nya dibedakan antara PKP pabrikan dan PKP pedagang. Untuk PKP pabrikan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% kali harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lainnya dan pedagang. Kemudian 1,65% kali harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada konsumen akhir. Sedangkan untuk PPN PKP pedagang wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% kali harga jual untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir. Dalam hal PKP memiliki faktur pajak lengkap atau perolehan emas perhiasan dan atau dokumen tertentu atas impor emas perhiasan dimaksud. Kemudian 1,65% kali harga jual untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir dalam hal PKP tidak memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emas perhiasan dan atau dokumen tertentu atas impor emas perhiasan dimaksud. Kemudian tarif berikutnya 0% kali harga jual untuk penyerahan kepada pabrikan. Wah, lengkap sekali penjelasan dari Kak Yusi ya, terkait tarif dan jenis pajak terkait penyerahan emas perhiasan. Iya, jadi ada dua pemungutan ya, Kak Yusi. Pemungutan PPh pasal 22 dan PPN-nya. Betul sekali Kak Umi. Luar biasa lengkap sekali. Iya. Nah, selanjutnya Kak Yusi saya akan menjelaskan mengenai tarif dan jenis pajak untuk penyerahan emas batangan. Kalau Kak Yusi tadi emas perhiasan, sekarang emas batangan Kak Yusi. Nah, untuk PPh pasal 22-nya sendiri itu sama dengan emas perhiasan, yaitu dikenakan 0,25% dari harga jual, Kak Yusi. Nah, untuk PPN-nya sendiri berbeda. Kalau dari emas perhiasan ada tarifnya, kalau di emas batangan, jadi ada dua kondisi untuk penyerahan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara itu masuk untuk kategori non-BKP. Jadi untuk pasal 4A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN diaturnya. Nah, kemudian juga untuk emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara, itu diberikan fasilitas PPN tidak dipungut, Kak Yusi. Oh, begitu ya, Kak. Ya, dasar hukumnya di pasal 25 ayat 1 huruf H dan ayat 2 huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Kriterianya apa saja untuk PPN tidak dipungut atas emas batangan ini, yaitu emas berbentuk batangan, kemudian kadar emasnya paling rendah adalah sebesar 99,99% dan kadar tersebut dibuktikan dengan sertifikat. Termasuk juga penyerahan emas batangan yang catatan kepemilikannya dilakukan secara digital atau elektronik. Seperti itu Kak Yusi. Jadi beda ya Kak Umi aspek perpajakan antara emas perhiasan dan emas batangan. Betul sekali. Nah, itu kan pajak harus perhatikan ya, jangan sampai salah gitu. Betul. Nah, kali ini giliran saya untuk menjelaskan penjualan yang di luar yang dijelaskan Kak Umi tadi. Oke, kan pajak perhatikan ya. Nah, untuk penyerahan atau penjualan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Sama seperti emas perhiasan yaitu terkena PPh pasal 22 dan PPN.
Untuk PPh pasal 22 sama ya dengan emas batangan maupun emas perhiasan. Sedangkan untuk PPN dalam hal PKP pabrikan atau PKP pedagang juga melakukan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. PKP pabrikan atau PKP pedagang wajib memungut PPN dengan besaran tertentu atas penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis sebesar 1,1 kali harga jual. Ya, itu dia penjelasan mengenai pajak untuk Kak Yusuf tadi ya. Untuk perhiasan emas yang bahan dasarnya bukan emas seluruhnya atau batu permata ya. Dari semuanya itu yang menyamakan justru adalah untuk PPN-nya besaran tertentu Kak Yusuf ya. Kawan pajak ini jangan sampai salah ya. Betul, jangan sampai salah ya kawan pajak, saya akan menyesuaikan. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai jasa atas penyerahan emas. Apa itu Kak Yusuf? Jadi untuk aspek perpajakan penyerahan jasa terkait emas yaitu PPh dan PPN mengenai penyerahan jasa yang terkait emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, yaitu merupakan jasa modifikasi, jasa perbaikan, jasa pelapisan, jasa penyepuhan, jasa pembersihan, dan jasa lainnya. Nah, itu dia. Pihak yang membayarkan imbalan jasa yaitu pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 23 Undang-Undang PPh wajib memotong PPh pasal 21 dalam hal penerima imbalannya yaitu WP atau wajib pajak orang pribadi Kak Yusi. Ya, kemudian untuk pemotongan PPh pasal 23 dalam hal penerima imbalannya yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan tarif dan dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecuali dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh imbalan jasa tersebut merupakan wajib pajak yang dikenai PPh final PP 55/2022 dan telah memiliki serta menyerahkan fotokopi surat keterangan yang telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi DJP dan atau memiliki SKB pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23. Nah, untuk PKP pabrikan atau PKP pedagang wajib pajak wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dikali dengan nilai penggantian. Nah, Kak Umi, ternyata cukup beragam juga ya jasa terkait dengan penyerahan emas perhiasan ini ya. Iya, betul sekali. Ya. Kemudian bagaimana kawan pajak kalau ada imbalan jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan? Nah, ini akan saya jelaskan ya Kak Umi ya. Dalam hal imbalan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, maka pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal natura dimaksud diberikan dalam bentuk barang berupa emas, perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, maka atas penyerahan tersebut tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Oh, jadi begitu ya untuk imbalan jasa terkait emas yang berupa natura dan kenikmatan. Iya, seperti yang saya jelaskan tadi Kak Umi. Ya. Luar biasa ketentuannya kita pahami bersama ya kawan pajak. Ya. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai kewajiban PPh dan PPN-nya. Jadi untuk PPh pertama bagi pemungut PPh pasal 22 wajib membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 dan menyerahkan bukti tersebut, bukti pemungutan tersebut kepada pihak yang dipungut. Kemudian menyetorkan PPh pasal 22 yang telah dipungut ke kas negara dan melaporkannya dalam SPT masa PPh unifikasi.
Kemudian mengenai pemotongan PPh pasal 21 dan 23, wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 23 dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong, kemudian menyetorkan PPh pasal 21 dan pasal 23-nya yang telah dipotong ke kas negara dan melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 21 untuk pemotongan PPh pasal 21 dan melaporkan pada SPT masa PPh unifikasi untuk pemotongan PPh pasal 23. Nah, untuk PPN-nya sendiri, wajib pajak juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, yaitu pengusaha kena pajak, meskipun peredaran usahanya tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Kemudian wajib pajak juga membuat faktur pajak lengkap, yaitu menggunakan e-faktur, sesuai dengan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN sejak dikukuhkan sebagai PKP, kecuali penyerahan kepada konsumen akhir. Kemudian wajib juga menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara dan terakhir melaporkannya dalam SPT masa PPN. Sebagai pengingat, pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP atau JKP yang PPN terutangnya dipungut dengan menggunakan besaran tertentu sebagaimana emas ini tidak dapat dikreditkan ya kawan pajak. Baiklah, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Kak Umi tentang aspek perpajakan, baik itu PPh dan PPN. Untuk PPh ada PPh pasal 21, PPh pasal 23, kemudian PPN-nya kawan pajak perhatikan ya, jangan sampai salah. Nanti kalau salah kawan pajak tidak melakukan pemungutan atau pemotongan, nanti akan ada surat cinta dari kantor pajak. Nah, kita lihat dulu Kak Umi. Nah, Kak Umi sepertinya sudah semua kita jelaskan ya tentang PMK 48 ini ya, betul Kak sekali, Umi. Kak Yusi. Berarti kita sudah ada di penghujung acara untuk acara podcast kita pada hari ini. Wah, iya betul sekali Kak Yusi. Buat kawan pajak yang ingin menonton kembali untuk pajak terkait emas ini, jangan lupa tonton tayangan ulangnya di podcast 086. Nah, kawan pajak juga bisa melakukan konsultasi melalui WhatsApp kami di nomor 0851 7986 0086 atau konsultasi datang langsung ke loket helpdesk di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Nah, untuk kawan pajak juga yang ingin mengetahui informasi terkini terkait perpajakan, jangan lupa juga untuk menyaksikan kita ya Bu ya, Kak Yusi, di Ospek 086 episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke, Omi. Nah, terakhir kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kawan pajak yang telah berperan serta untuk membangun negeri dengan membayar pajak. Mari bergotong royong bangkit bersama pajak. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.